Saudara telah mendengarkan penjelasan tentang tugas-tugas pendeta yang diungkapkan dalam firman Tuhan. Memang jelas bahwa tugas dan tanggung jawab seorang pendeta ada pekerjaan yang sangat berat. Merasakan kemalaman kami percaya Tuhan Engkau memberkati, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah terangkat kepadamu ya Bapa yang baik penyertaan. Terima kasih ya Yesus, Engkau memandang setiap pribadi kami saat hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh melihat kemuliaan-Mu terjadi di tempat ini. Kemenangan terjadi di tempat ini ya Jesus. Kami percaya kami pulang membawa damai dan sukacita yang berlimpah-limpah daripada tempat ini ya Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang kami muliakan. Terima kasih Yesus. Engkau telah lahir dan dimuliakan sebagai Raja, ya Yesus Allah kami. Oleh karena kasih setia-Mu Tuhan, memberikan kami dapat berkumpul bersama di rumah Tuhan ini, di bait kudus-Mu Tuhan, untuk datang bersekutu dengan Engkau Bapa, menikmati hadirat-Mu, menerima kuasa-Mu, sehingga hidup kami Bapa boleh senantiasa berkenan di hadapan-Mu ya Bapa yang baik. Bila Tuhan Yesus Kristus Allah kami, ibadah Natal tanggal 25 Desember yang kami lakukan Bapa, kami telah menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Kami telah persembahkan penyembahan kami, mazmur kami kepada Tuhan. Dan bahkan Tuhan kami telah memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan kami, menjadi upah yang harum kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Allah kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Karena kami tahu perkataan-Mu Tuhan adalah perkataan yang hidup, perkataan yang kekal, yang membawa hidup kami kepada kekekalan-Mu ya Tuhan Allah kami. Oleh sebab itu Tuhan, bukakan hati kami, piring-piring rohani kami, agar setiap kata demi kata perkataan Tuhan dapat melekat di hati kami, menjadi kekuatan yang baru bagi hidup kami. Bahwa hidup kami Tuhan, hidup bersama Tuhan, melangkah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Allah kami. Urapi hamba-Mu, kuasa-Mu bekerja, sehingga kami semua Tuhan boleh Bapa senantiasa hidup dalam firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus mulai saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan buat kesempatan yang indah ini, kesempatan yang berbahagia ini. Kita melaksanakan 3 acara dalam ibadah Natal kita. Yang pertama nanti kita laksanakan kesediaan pelayan Tuhan, hamba Tuhan
yang akan ditabiskan, yaitu Bapak Sintua Klea menjadi pendeta muda dan Ibu Simajunta menjadi sentua. Kesediaan dan kerelaan hatinya adalah untuk Tuhan. Amin. Dan acara yang kedua nanti perjamuan kudus, supaya kita semua mempersiapkan hati kita menerima perjamuan Tuhan. Dan yang ketiga perjamuan kasih. Bagaimana hidup kita? Boleh rasa ada kebersamaan, menikmati kasih Tuhan. Boleh bersama-sama kita menikmati perjamuan kasih. Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan, di mana seluruh umat Kristiani, pengikut Tuhan yang setia di seluruh belahan dunia ini boleh berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan, di bait kudusnya Tuhan pada hari ini. Tentu ada sesuatu hal yang kita rasakan boleh berkumpul di tempat ini. Oleh karena kita memperingati dan merayakan kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Oleh karena apa? Oleh karena sudah ada janji nubuatan bahwa akan lahir Yesus Sang Juru Selamat itu untuk menyelamatkan kita, Bapak Ibu. Inilah yang kita rayakan. Ada kado yang sangat spesial, yang sangat berharga dan terindah yang diberikan Allah dalam hidup kita. Kado hadiah yang spesial yang bagaimanakah? Yang sangat terindah itu dan sangat berharga itu yang harus kita miliki di hari Natal ini. Kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu. Kado yang terindah yang sangat berharga diberikan Allah dalam hidup kita. Lukas 2 ayat yang ke-11. Lukas 2 ayat yang ke-11. Sama-sama kita lihat dan kita dengarkan firman Tuhan. Kalau sudah dapat katakan amin. Amin. Demikianlah perkataan Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sekali lagi saya bacakan, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Firman Tuhan dalam Injil Lukas ini, Bapak Ibu, adalah janji penggenapan firman Allah. Amin. Janji penggenapan firman Allah yang telah dituliskan ribuan tahun yang lalu oleh para nabi-nabi. Baik itu Nabi Yesaya, Nabi Zakaria, Nabi Mika, Nabi Jeremia, sudah dinubuatkan. Amin. Harus datang Yesus Kristus itu ke dalam dunia ini. Amin. Amin. Harus datang. Inilah kado yang sangat spesial, yang terindah dan sangat berharga. Harus datang Yesus ke dalam dunia ini. Untuk apa, Bapak Ibu? Untuk dikorbankan khusus kepada saya dan kepada Bapak Ibu. Amin. Amin. Dikorbankan khusus. Kelahiran Yesus harus dikorbankan untuk menebus dosa pelanggaran kita. Supaya apa? Supaya hukuman dosa dan kuasa dosa tidak berkuasa dalam hidup kita. Amin. Hukuman dosa dan kuasa dosa tidak berkuasa dalam hidup saya, dalam hidup Bapak Ibu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Dan membawa kita kepada kehidupan dalam berkat dan keselamatan hidup yang kekal. Itulah kado yang sangat spesial, terindah dan terbahagia bagi kita, untuk membawa kita kepada berkat
dan keselamatan hidup yang kekal. Tentu Bapak Ibu, banyak hal yang telah diperkuat dalam menyambut kelahiran Yesus Kristus. Saudara telah mendengarkan penjelasan tentang tugas-tugas pendeta yang diungkapkan dalam firman Tuhan. Memang jelas bahwa tugas dan tanggung jawab seorang pendeta ada pekerjaan yang sangat berat. Saat rela berkorban, amin. Rela berkorban. Bagaimana para gembala-gembala ternak itu menjaga ternaknya yang ratusan ekor? Dia berusaha melindungi dari binatang-binatang buas. Dia korbankan nyawanya. Kalau ada harimau datang, dia hajar harimau itu. Kalau dia lihat ada buaya datang, dia hajar buaya itu untuk menjaga ternaknya. Amin. Itu yang dilihat Tuhan. Kesediaan rela berkorban. Dan apa yang dilihat Tuhan para gembala-gembala sidang ini, gembala-gembala ini Bapak Ibu? Yang kedua dilihat Tuhan adalah kedisiplinan di dalam hidupnya. Dia harus bawa setiap pagi ternak-ternak ini, ratusan ekor ini, untuk digembalakan makan rumput yang hijau. Kedisiplinan waktu ini Bapak Ibu. Pagi dia harus kerja, dia bawa ternak-ternak ini, dia berikan makan, dia minuman. Dan sore menjelang malam dia bawa kembali ternak-ternak ini kembali ke kandangnya dengan penuh sukacita dan keselamatan. Sebagaimana yang dituliskan dalam Matius 2 ayat yang ke-11. Bagaimana para gembala-gembala itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Ayat yang ke-17 dikatakan situ, dan ketika mereka melihat Lukas 2 ayat 17, maaf ya, Lukas 2 ayat 17. Lukas 2 ayat 17. Ayat 15, dimulai ayat 15 dikatakan situ, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang pada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihat mereka, memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Inilah Bapak Ibu, kabar kesukaan itu sampai kepada malaikat-malaikat itu. Yang pertama tadi, kenapa Tuhan memberikan berita kesukaan kepada para malaikat? Karena ada rasa tanggung jawab yang besar dalam hidupnya untuk menjaga ternak-ternaknya. Yang kedua, disiplin dalam waktu membawa ternak-ternak ini untuk makan dan minum, serta membawa pulang kembali ternak ini. Dan yang ketiga adalah Bapak Ibu, para gembala-gembala mempunyai rasa kebersamaan, amin. Rasa kebersamaan untuk menyampaikan kabar kesukaan ini. Menyampaikan kabar kesukaan ini. Dikatakan situ, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Kesukaan itu disampaikan kepada orang banyak. Demikian dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kabar kesukaan itu harus kita sampaikan kepada orang banyak. Amin. Kita sampaikan kepada orang banyak. Jangan kabar kesukaan itu hanya untuk diri kita sendiri. Jangan hanya untuk kita sendiri. Mengamal luau. Tahu kalau berbuat tuh halak. Olah dirinya sendiri do. Naum bodoh. Jadi andigan maibana dipakai Tuhan ini.
pasahaton hatana naong ditubus di balua ibana sian agka parmaraan. Dan saya percaya Bapak Ibu, kabar kesukaan itu sudah sampai kepada kita semua hari ini. Amin. Kabar kesukaan itu sudah sampai kepada kita pada hari ini. Dan ada tugas dan tanggung jawab yang harus kita lakukan. Dan olah tubuh si baluai di bagasa hatta. Naing manian sudi colma dabonan lasmiroa madide pangulokku madide hataku madide pamenaku tugan colma. Amin. Mulo lunga kita pabuat tudongan ta. Tudongan naso menanda di bata. Dapotan lasmiroa di mana? Dapotan halua di mana? Jalan hitabe dapotan goar di Banua Gincang. Amin. Dapotan goar kita. Molo kalau kita sudah memberitakan kabar kesukaan, telah diselamatkan Tuhan aku dari segala mara bahaya, kita beritahukan sungguh baik Tuhan itu. Orang yang mendengarkan pun merasa terpikat hatinya. Siapakah Tuhan Bapak itu? Kok bisa diselamatkan? Masih terbuka hatinya untuk mau mendengar rahasia keselamatan itu. Kita beritahukan Tuhan yang menyelamatkanku. Amin. Tuhan yang menyelamatkanku. Orang mendengarkan itu, siapakah Tuhan Bapak itu? Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang telah berkorban bagi hidup saya. Dung bagi hatai malu sama ibadah sian dosa, bertobat dia. Amin. Bertobat dia. Ini tugas yang harus kita lakukan Bapak Ibu yang telah menerima Yesus lahir di hati kita, dan kita mau membuahkan seperti gembala-gembala ternak ini. Ada rasa tanggung jawab, rela berkorban, memberikan segala sesuatunya kepada Tuhan. Memberikan segala sesuatu kepada Tuhan. Dan punya tanggung jawab bahwa hidup saya di dunia ini bukanlah hidup untuk saya sendiri, tapi hidup untuk Tuhan. Amin. Hidup untuk Tuhan. Pergunakanlah waktu yang diberikan Tuhan ini, bahwa kesukaan besar Yesus telah lahir. Saya mau dipakai Tuhan untuk alat kesaksiannya. Amin. Untuk alat kesaksian, sehingga nama Tuhan Yesus semakin tersiar sampai ke seluruh dunia, bahwa Yesus Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, penebus dosa dan penolong saya. Yang kedua Bapak Ibu, kesukaan besar diberitakan kepada ahli Majus, seorang yang mempunyai intelektual, tapi mempunyai intelektual, mempunyai kerendahan hati. Mempunyai kerendahan hati. Banyak profesor, dokter tidak mau mengasihi Tuhan. Banyak pada saat itu. Tapi Tuhan melihat orang Majus. Kenapa orang Majus lihat Tuhan? Karena ada kerendahan hati. Amin. Ada kerendahan hati. Kalau profesor dokter itu adalah orang-orang yang berjabatan tinggi, tapi mempunyai kesombongan. Tuhan tidak mau pakai. Tuhan mau pakai ahli perbintangan, di mana ahli perbintangan ini mempunyai kerendahan hati dan siap mau dipakai Tuhan. Amin. Siap mau dipakai Tuhan. Kenapa saya katakan orang-orang Majus siap dipakai Tuhan? Dia dalam Matius 2 ayat yang ke-11. Bagaimana tindakan iman orang-orang Majus ini di dalam menyambut kedatangan Tuhan, kelahiran Yesus. Matius 2 ayat 11 dikatakan di situ, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Masuklah ahli-ahli perbintangan ke dalam rumah itu.
dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Inilah Bapak Ibu kesukaan besar yang dimiliki dan dipilih Tuhan kepada orang-orang Majus. Karena dilihat Tuhan, orang-orang Majus ini seorang intelektual yang memiliki kerendahan hati dan mau dipakai Tuhan sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Dipakai Tuhan, ada kerendahan hati, datang sujud menyembah dia. Itu yang pertama Bapak Ibu, bagaimana sikap orang-orang Majus. Bukan profesor, dokter yang mempunyai jabatan tinggi dipakai Tuhan, tapi intelektual orang-orang Majus yang memiliki rendah hati dan mau siap untuk mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia sujud menyembah Tuhan. Inilah aku Tuhan. Inilah hidupku Tuhan. Dia persembahkan emas, mur, kemenyan yang harum di hadapanku. Dan kita pun semua pada saat hari ini adalah alat pilihan Tuhan. Amin. Orang-orang pilihan Tuhan yang mau dipakai Tuhan untuk dalam kerendahan hati dan mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Bukannya emas, kemenyan yang diharapkan Tuhan pada kita, tetapi hati dan tubuh kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Lihat dalam Roma 12 ayat 1, bagaimana hidup kita harus kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan hidup yang berharum di hadapan Tuhan. Roma 12 ayat 1 dikatakan situ, karena itu saudara-saudara, demi kemuliaan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bukan emas lagi yang diminta Tuhan, bukan kemenyan atau mur lagi yang diminta Tuhan, tapi yang diminta Tuhan adalah hati, tubuh, jiwa kita kepada Tuhan. Amin. Itu harus kita persembahkan. Kenapa kita persembahkan tubuh kita ini kepada Tuhan? Karena kita sudah ditebus, dibayar lunas oleh darahnya. Amin. Oleh darahnya. Bukan tanggung-tanggung pengorbanan Tuhan itu menyelamatkan saya, menyelamatkan Bapak Ibu, menyelamatkan muda-mudi. Darahnya dia persembahkan untuk persembahan yang hidup, membawa kita kepada kehidupan yang kekal dan keselamatan hidup dalam Dia. Tentu pengorbanan Yesus itu harus kita hargai Bapak Ibu. Melalui kelahirannya di dunia ini, kita harus mempersembahkan tubuh, jiwa, roh kita kepada Dia. Sama seperti yang berbuat oleh orang-orang Majus ini. Dia sadar dan mau bertindak bahwa Yesus inilah Sang Juru Selamat hidupku. Harus kupersembahkan yang harum di hadapan Tuhan kita. Amin. Yang harus dipersembahkan. Demikian dalam hidup kita Bapak Ibu. Kita harus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Persembahan hidup di hadapan Tuhan. Persembahan yang kudus. Bagaimana kekudusan tubuh kita ini harus kita jaga. Jangan lagi terikat dengan dosa. Amin. Jangan terikat lagi dengan dosa. Jaga kekudusan tubuh kita ini. Kita sudah tahu kebenaran Allah.
Jangan kita lakukan lagi perbuatan-perbuatan dosa. Mencuri, membunuh, menjudi. Janganlah kita lakukan. Membohongi orang tua, jangan kita lakukan. Berbuat emosi janganlah kita lakukan. Karena membuat emosi terjadi permusuhan, dendam, amarah. Harus kita buang jauh-jauh Bapak Ibu. Tunjukkanlah hidup kita sudah menerima Yesus itu lahir di hati kita. Amin. Kita harus tunjukkan. Ada damai sejahtera antara si A dan si B. Jangan jadi perbedaan. Diperbuat utusan asing, diperbuat utusan asing. Janganlah begitu, amin. Janganlah begitu. Tunjukkan hidup kita sudah menerima kelahiran Yesus. Dia membawa damai sejahtera. Kita berikan damai sejahtera dalam rumah tangga, dalam kehidupan anak-anak. Melalui hati kita, ucapan kita, kesabaran kita, harus kita tunjukkan Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya berbuah kelahiran Yesus ada di hati kita, amin. Berbuah. Nong tubuh si baluai di kita. Tunjukkan kebersamaan. Saya sangat begitu kagum melihat kebersamaan jemaat GBSU ini, Tuhan. Di saat ada pertemuan kasih, semua boleh memberikan waktunya untuk memasak makanan mau dihidangkan. Para kaum bapak, kaum ibu, muda-mudi, ada kebersamaan. Inilah lihat Tuhan. Damai sejahtera itu ada di jemaat GBSU, amin. Ada damai sejahtera. Tidak bersuruh-suruh, dan kalau lo tahu tuh sih, tidak bersuruh-suruh, tapi boleh. Ada kebersamaan, ayo kita masak. Karena masakan itu untuk kita semua, amin. Untuk kita semua. Rasa kebersamaan itu yang dilihat Tuhan. Hebat jemaat GBSU, amin. Hebat. Kebersamaan itu masih dimiliki. Persatuan itu masih dimiliki. Kesatuan hati masih dimiliki. Telah dipandang Tuhan. Dan pada saat ini ada kerelaan hati umat Tuhan untuk mau ditabalkan, ditabiskan. Ini satu kebanggaan bahwa kelahiran Yesus itu ada di hatinya untuk mau dia tunjukkan, mau berkorban, mau melakukan tugas tanggung jawab dalam gereja, menjadi alat pilihan Tuhan. Inilah kebanggaan Tuhan. Dilihat jemaat GBSU ini boleh mau jadi hamba Tuhan semuanya, amin. Mau jadi hamba Tuhan. Tidak penakut. Tidak penakut. Kalau disuruhkan mau jadi setua, mau Pak saya siap. Nah, itu baru kebanggaan Tuhan. Kalau disuruhkan jadi hamba Tuhan, setua, sabar maju amang. Dah siap ya amang. Bah, kapan siap kau jadi hamba Tuhan? Padahal kau sudah ditebus dengan darah Kristus. Jangan menunda waktu. Karena hidup inilah hidup untuk Tuhan, amin. Hidup untuk Tuhan. Kalau untuk hidup di dunia ini, Bapak Ibu, tidak perlu lagi kita dengan harta yang berlimpah-limpah muktajari. Karena harta itu sudah diberikan kita kepada Tuhan, amin. Diberikan Tuhan pada kita. Dan upailah hamu moloho mangitok al. Nah Tuhan itu tidak akan mempermalukan engkau dalam ikut aku. Sedangkan burung udara Tuhan pelihara, amin. Tuhan pelihara. Inilah Bapak Ibu, kebanggaan Tuhan itu harus kita tunjukkan bahwa kita sudah ditebus dan lahir Tuhan di dalam hidup kita. Jangan lagi jadi penakut. Kalau kita mau pilih Tuhan jadi alatnya, saya siap Tuhan, katakan begitu. Dan kalau saya pun dipanggil, saya siap Tuhan. Kan itulah kehendak Tuhan.
bukan kehendak saya. Amin. Terima kasih buat Tuhan, buat firman-Nya sudah saya sampaikan di tengah-tengah gereja GBSU Pusat ini, bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu harus berbuah dalam hidup kita. Sama seperti para gembala-gembala dan ahli-ahli Majus, memiliki kerendahan hati, memiliki kedisiplinan, memiliki rela berkorban untuk Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Demikian firman Tuhan boleh disampaikan. Dan pada saat ini kami undang penabalan pentabisan Bapak Sintua Aprianus Laila yang bersedia untuk menjadi pendeta muda. Dan saya undang juga Ibu Boru Simanjunta untuk ditabiskan menjadi Sintua di gereja GBSU ini. Untuk mengundang para hamba Tuhan yang mau ditabiskan, kita angkat pujian, melayani lebih sungguh. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua bersyukur kepada Tuhan karena Dia telah menyatakan kasih-Nya dan kemurahan-Nya kepada kita semua, di mana Tuhan telah membawa saudara kita ini yang berdiri di hadapan kita, yang akan Tuhan pakai untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan, menggembalakan domba-dombanya pada jemaatnya. Kepada saudara calon pendeta muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hendaklah saudara mendengarkan dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh mengenai tugas dan pekerjaan saudara selaku pendeta. Yang pertama, Tuhan katakan, peliharalah semua harta yang saudara terima dari Tuhan Yesus, seperti yang dilakukan gembala memelihara domba yang dipercaya kepadamu, agar tidak tersesat, karena kamu nanti akan mempertanggungjawabkannya kelak kepada pemiliknya. Oleh sebab itu, hendaklah saudara membawa domba Allah kepada yang berumput hijau dan membimbing mereka ke air yang tenang. Karena itu, beritakanlah firman Tuhan yang tertulis dalam Perjanjian Baru, dan melalui firman itu agar saudara dapat mengajar, membimbing, menasihati, memberikan penghiburan dan peringatan kepada mereka sesuai dengan keadaan yang saudara hadapi. Lawanlah dan taklukkanlah setiap perkataan dengan firman Allah, dan tegurlah mereka yang melawan dengan sikap yang lemah lembut, agar mereka mengenal kebenaran Allah. Namun saudara harus senantiasa menjaga dirimu, seperti Rasul Paulus mengingatkan Timotius, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dalam berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang mendengarkan engkau. Tertulis dalam 1 Timotius 4 ayat 16. Saudara harus memberitahukan Yesus Kristus adalah utusan Allah untuk menamaikan manusia berdosa kepadanya, karena Dialah sajalah satu-satunya yang menyelamatkan manusia dari murka Allah. Yang kedua, saudara harus rajin
dan bersungguh-sungguh menasihati setiap orang, sehingga tidak seorang pun menjadi sesat karena tidak dinasihati. Ingatlah akan firman Tuhan. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan suatu firman daripadaku, peringatkanlah dia atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau akan dihukum mati, dan engkau tidak akan memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu, jikalau engkau memperingati orang jahat itu, dan ia tidak mau berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat. Ia akan mati dalam kesalahannya, tapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Yang ketiga, tugas pendeta kemudian daripada itu, agar saudara tidak melupakan amanat Tuhan Yesus pada saat dia hendak meninggalkan dunia ini, yaitu 2 sakramen yang harus saudara pelihara dan laksanakan. Buah sakramen yang pertama adalah perjamuan kudus, dan sakramen yang satu lagi adalah baptisan kudus. Laksanakanlah kedua pekerjaan kudus itu di rumah Allah bagi semua orang yang menyesali dosa-dosanya dan merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, serta tegur dan laranglah mereka menerima perjamuan itu. Yang keempat, tugas pendeta, lakukanlah seperti yang Yesus perbuat kepada anak-anak. Dia berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Markus 10 ayat 14. Peliharalah dan didiklah mereka, serta ajarkanlah firman Tuhan kepada mereka, agar tekun beribadah kepada Allah dan mengasihi Dia. Cegahlah segala pengajaran yang sesat bagi mereka, karena saudara ada gembala, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Yang kelima, tugas tanggung jawab pendeta, jaga dan peliharalah seluruh anggota jemaat, kaum bapak dan kaum ibu, dewasa dan muda, laki-laki dan perempuan, janda dan duda, yang kaya dan yang miskin, yang sehat dan yang sakit. Doakanlah mereka yang diserahkan kepadamu, agar Tuhan Yesus memberkati mereka dengan Roh Kudus. Yang keenam, tugas tanggung jawab pendeta, jagalah dirimu dan milikilah cara hidup yang baik, akan menjadi contoh dan teladan bagi mereka yang digembalakan. Ingatlah yang dikatakan firman Tuhan. Karena itu penilik jemaat haruslah orang tidak bercacat, suami dari seorang istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan pemabuk, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati anak-anaknya. Jika seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Tertulis dalam 1 Timotius 3 ayat 2 sampai 5. Dan yang ketujuh, tugas tanggung jawab pendeta, lakukanlah segala perbuatan yang baik sesuai dengan yang diatur pimpinanmu, dan sepakatlah selalu dengan sesama pendeta. Jauhkanlah segala perselisihan, jauhkanlah saling memfitnah, dan ingatlah firman Allah. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun dan damai. Dalam Mazmur 133 ayat 1. Kerukunan inilah yang sangat diharapkan Tuhan Yesus. Sebagaimana doanya, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara telah mendengarkan penjelasan tentang tugas-tugas pendeta yang diungkapkan dalam firman Tuhan. Memang jelas bahwa tugas dan tanggung jawab seorang pendeta ada pekerjaan yang sangat berat, tetapi hamba Tuhan yang setia melaksanakan pekerjaannya tidak berjalan sendirian, karena Tuhan Yesus berfirman, dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang hadir saat ini sungguh yakin bahwa saudara akan menerima pekerjaan Allah yang mulia ini dengan ikhlas dan berjanji di hadapan Allah dan jemaat sebagai saksi bahwa saudara akan melaksanakannya dengan setulus hati. Jawablah, amin.
Saya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dan dalam nama Yesus, saya akan berjanji dan akan melaksanakan tugas ini dan melakukan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup saya. Dan saya akan berjanji hari ini di hadapan Tuhan dan di hadapan hamba Tuhan, saya akan melaksanakan tugas yang sudah diberikan kepada saya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan saya akan melayani sampai akhir hidup saya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Dan saya juga akan membacakan tanggung jawab sintua kepada Ibu Boru Simanjuntak. Calon penatua atau sintua diminta hadir dan berdiri di depan untuk menerima jabatan sintua. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di mana pada saat ini telah berdiri calon sintua yang akan menerima jabatan rohani sebagai sintua. Saudara kita ini sadar dan mengerti bahwa tugasnya sebagai sintua ada suatu pekerjaan yang berat. Maka saudara kita ini sangat mengharapkan doa kita ini semua, agar Tuhan memberkati dan memberikan kekuatan kepadanya untuk melaksanakan tugasnya yang berat ini. Demikian juga kepada sintua. Sebelum saudara menerima jabatan rohani yang diserahkan kepada saudara, dengarkanlah dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh firman Tuhan sebagaimana yang dituliskan dalam 1 Timotius 3 ayat 8 sampai 13. Demikianlah perkataan Tuhan. Benarlah perkataan ini. Orang menghendaki jabatan penilik jemaat atau sintua menginginkan pekerjaan yang indah. Yang kedua, karena itu sintua atau penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Yang kedua, sintua bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Yang ketiga, seorang sintua ada seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati anak-anaknya. Yang keempat, jika seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukum iblis. Hendaklah juga ia punya nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Kemudian daripada itu, hendaklah saudara mengerti dan memahami tugas-tugas sintua atau penilik jemaat. Inilah harus dilaksanakan seorang sintua. Yang pertama yang harus dikerjakan adalah mengajak jemaat untuk datang beribadah dan meneliti alasan-alasan orang-orang yang tidak mengikutinya. Yang kedua, mengajak dan mendorong anak-anak supaya rajin belajar. Yang ketiga, tugas daripada sintua mengunjungi agar jemaat yang lemah dan membimbing mereka rajin berbakti ke gereja dan di tempat lain. Mengunjungi anggota jemaat yang sakit, mendoakan, menolong mereka dan meneguhkan dia dalam iman. Kemudian menghibur hati orang yang susah dan menderita, serta menolong orang yang miskin, memberikan bimbingan kepada orang tidak percaya dan orang yang sesat, dan mengarahkan mereka ke jalan yang terang. Penatua atau sintua adalah pelayan jemaat dan mengamati anggota jemaat mengenai perilakunya. Apabila ada seorang jemaat berperilaku yang tidak baik, dia harus menegur dan memberitahukannya kepada pimpinan jemaat. Membimbing penyembah berhala, orang sesat dan orang terhilang, supaya memperoleh hidup yang baru di dalam Tuhan. Penatua adalah sintua atau sintua adalah membantu tugas pendeta. Apabila saudara sudah bersedia dan senang hati menerima tugas dan pekerjaan sebagaimana yang disebutkan tadi, yang walaupun pekerjaan yang berat, namun pekerjaan ini adalah pekerjaan yang indah di hadapan Tuhan. Untuk itu saya minta kesediaan Ibu Sintua untuk berbicara. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan
dengan kerendahan hati, dengan segenap hati, saya bersedia. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Baiklah, Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, kesediaan hamba Tuhan ini yang akan menerima pentabisan, mari kita doakan agar hamba Tuhan ini boleh bekerja dengan baik dalam kasih karunia Tuhan. Kita angkat pujian dengan lagu pujian, kuserahkan hidupku pada Allah. Tapi undang para pendeta juga untuk boleh berdiri, kita sama-sama untuk mentabiskan. Pendeta muda di Gereja Pentakosta Sumatera Utara mulai saat ini
sampai pada akhirnya. Haleluya.